Oke, kembali lagi di channel ini ya. Udah lama sekali, mungkin udah lebih kali beberapa hari ya saya nggak upload ya. Harusnya sudah mulai ada video-video karena kuliah masuk ya, tugas banyak ya, nggak banyak, masih 1-2, tapi udah lumayan tugasnya mulai ada ya. Jadi saya libur konten ya gara-gara ya itu tadi ya. Hari ini saya akan unboxing ini ya, VGA PC ya, bukan buat laptop ya, jadi bakalannya ini saya barangnya sudah datang dari hari Selasa lalu ya, karena saya itu tidak di rumah ya, jadi saya nggak bisa ngetes langsung, jadi harus ya karena di kampus ya, soalnya kampusnya nggak di dekat rumah, jauh ya, lumayan 50 kilo ya, kali mau PP ya, ingat bokong nggak enak wes sakitnya ya. Dah, kita unboxing saja ya. Yang bertanya ini GPU apa, ini itu GT 740 ya. Oh iya, saya mau cek datasheetnya sekalian ya. Saya akan ambil laptop saya yang setelah sudah selesai ngopinya ya. Setelah unboxing kita akan cek serinya ya. Soalnya kemarin saya ngecek di website Geostar, nggak ngecek, saya nyari di Google ya. Yang di 2, saya nemunya yang 4 GB kalau di websitenya, kalau yang 2 GB ya juga saya nemu di website juga, tapi saya nemunya searching manual ya. Ini bukanya lewat mana, ini kartonnya full tebal banget ya, namanya VGA bekas, dan saya dapat cuma 350.000 ya, kepotong diskon jadi 325.000, itu murah ya kalau di J740. Soalnya yang DDR3 itu ada yang jual 400 ya, padahal 450 dapatkan DDR5, ngawur yang jual ya, saya toko-toko itu ya. Ini yang mana ini bukanya, ini saya cek dulu mempojok, ternyata nggak ada, kita tarik, oke, terusnya terbuang, yang nggak dibuang ya, nanti semoga nggak ada masalah ya, masalah kan terusnya kita pakai lagi buat retur. Tapi saya nggak berharap barang ini busuk ya, saya maunya bagus ya. Ya waktu aja ya, saya sudah menunggu dan hasilnya oke ya. Ini VGA-nya Biostar beneran ya. Kita cek pin power, kalau ada kita retur ya, dan dia nggak ada pin power, jadi beneran GT740. Sini ada serinya ya, yang 18 bit DDR3. Kenapa DDR3 ya, saya murah 350.000. Ini punya user ya, ini mantap, usernya tuh X penggunaan Dota 2. Ini saya ambil laptop dulu untuk pengecekan seri ya. Ini saya kemarin download PDF-nya di mana ya, saya cek dulu apakah saya download di HP atau di PC ya, di laptop ya lebih tepatnya. Oh ya, ini saya naikkan dikit. Ya, kita cek serialnya ya, VN7413THX1 bener ya, jadi dia real nggak fake. Kita cek kipas ya, tadi kipasnya normal, dia ada portnya itu DVI ya, ini desktop ada, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ya. Oh iya, ini fake ya, maksudnya ininya, ini bautnya fake, ini yang asli itu di kanan kirinya ini dan sama belakang. Jadi ya ada fan ya, memang kita 740 memang performa ya. Kita akan pindah ke lab PC komputer ya. Oh ya, ini saya matikan dulu ya, soalnya saya cuma ngopi data dong. VGA nya jangan lupa dibawa. Oke, kita udah masuk ke PC ya. Ini saya nggak cut karena untuk bukti testing ya. Ini oh iya, bentar, banknya oh iya, ini saya lupa bautnya ya, saya lupa prepare ya. Ini kita lepas dulu dua baut yang ada di sini ya, cover.
Ini RAM-nya masih 4 ya. Ini kalau nggak salah saya nggak record, nggak upload ya. Nanti saya upgrade ke 8 GB, saya buang satu keping lalu dijual, ya dijual ya. Tapi saya jual langsung dua-duanya ya. Biar saya jual dua-duanya, tapi saya enggak ya, saya ya benar ya saya jual ya. Maksudnya satunya masih saya pakai, satunya saya lepas itu. Jadi ya misal kalau laku dua-duanya saya lepas semua, gampang. Kenapa saya ngambil R7240 yang direkomendasikan kawan-kawan saya di Facebook? Ya karena yang saya dapatkan SSR ya. Di sini agak kotor sih. Saya ambil dulu. Ya ini wajar ya pemakaian user bukan mining ya. Ini masa GPU low end ya, kalau buat mining itu siapa yang oh iya, saya pinnya saya ini SATA, kabel SATA-nya ini ya kita pindah ya. Pindah dulu kabel SATA-nya. Meskipun ya nanti SATA 34 ya, nggak masalah ya, asalkan nanti kita atur lagi ya konfigurasi. SATA 4 di oh ya ini SATA, soalnya SATA 4 ini ya ini SATA yang kita paling atas. Oh ini kita masukkan SATA 1 aja ya tadi. Yang nabrak tadi SATA 2. Tarik dikit. Ini sudah lock. Tak buka ya. Kita sudah menyiapkan dua ini ya. Saya cek baut dulu mana. Baut PC. Oh ini. Apakah ada yang pas ya? Kalau ada yang pas kita pakai. Buat yang agak besar. Misalkan nggak ada kita padanya ya. Soalnya saya kurang baut. Wadah pas nih. Ini harusnya ada pas ya, ada kelok. Sebenarnya satu aja nggak apa kalau misalkan nggak punya baut ini. Tapi kalau ada baut banyak ya kan harus pasang semua. Ini nggak boleh kalau kan cuma satu ya. Sebisa mungkin. Ini saya nggak punya bautnya habis cuy. Udah habis banyak buat ini si harddisk ini 2 biji loh. Harusnya saya cuma harddisk 1 biji, bisa beli 2 biji gara-gara lalu kita tutup ya. Yang atas saja, yang bawah nggak usah karena kurang bautnya. Kalau yang harddisk diambil memang masalahnya gede tambah besar ya. Ya saya lupa tes gaming ya di ini ya si Intel HD nya, tapi nggak apa ya, kita akan tes lagi soalnya harusnya naiknya banyak ya, soalnya ini Intel HD lama. Oh iya, kalau masuk dipasang PCIe 1 ini kayaknya nggak bisa ya. Misal kita mau nambah HT apa ini si pin, bukan pin sih, kayak LAN LAN audio atau pokoknya driver agak sulit ya. Jadi ya ini cuma VGA aja. Jadi ini karena besaran sih. Kalau misal dilepas ya overheat bahaya, nanti artefak ya. Duit melayang. Ya itu gitu aja. Kita akan pasang PC ya, ini pasangnya saya nggak potong.
Ya yang jangan lupa ya, dis kabel display itu jangan dimasukkan ke mubu, nanti dia nggak bisa ya, nanti nggak ya itu kedetek tapi nggak bakal bisa kedetek drive VGA-nya. Ini kabelnya busuknya, mau beli lagi guys kapan-kapan. 5-6 ribuan ya gini kualitasnya, pasti ada aja yang aneh. Ini mau kemana sih USB -nya? Kemana? Ini lainnya jangan lupa, nanti internetnya nggak jalan. Oke, kurang ya sudah kurang pasang. Kurang apa lagi ya ini? Kabel PC-nya mana, kabel PC? Oh ini. Sorry ya kalau kabel manajemen jelek sekali. Satu printer, keyboard, mouse, speaker. Good ya. Kita akan nyalakan PC-nya, tapi ini belum bisa on, listriknya belum bisa on kan ya. Kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. VGA berputar ya, kipas muter ya VGA-nya, jadi dia nyala. Oh iya kan, oh iya, oh dia sudah kedetek ya. Soalnya tadi perpindahan kabel saya pindah, jadi ada perubahan. Saya tancapkan USB flash disk untuk install driver, pastinya wajib. Ini mouse-nya pasti bapok nih, ini mesti dikonekkan ulang. Kapan-kapan ya mungkin saya tukar aja mouse-nya ya, saya mau punya adik saya yang RGB itu, soalnya biar ngepas aja. Saya izin dulu ya, nggak izin nanti marah ya, kok maling, dikira maling nanti. Ya ini artis lama ya, kalian harus sabar ya. Saya mau beli SSD, SSD belum turun ya harganya, masih ngestak 150-an. Yang full yang bagus ya, dia sepertinya dia nggak full resolusinya gara-gara kita pindah kan ini kabel displaynya ke VGA nya. Ya mungkin bertanya kenapa beli VGA dulu, padahal RAM-nya ngepres, prosesor ngepres ya, karena dua prosesor dan RAM itu paling gampang cari ya, stoknya itu terlalu melimpah bahkan ya. Jadi ya kalau untuk dua komponen itu santai saja ya, dah itu murah juga, cuma 50 sama 100. Kalau GPU itu 300-an ya, yang bagus, yang DDR5 atau yang DDR3 18 bit yang seperti ini saya beli nih. Ya gitulah namanya part PC bekas ya, kalau barunya katanya naik semua nih. Ya entah ya, saya ngeceknya juga jarang-jarang ya. Udah lama juga, kemarin baru ngecek buat teman saya, tapi entah itu kapan buildnya. Sabar ya, ini namanya ya hati artis.
booting aja paling 10 menitan. Ada pengamen guys, nggak apa-apa ya daripada ngemis-ngemis nggak jelas itu. Dan ya sudah booting ya, ini sabar ya, belum selesai ya. Ya gini ya, ini ada bayang-bayang ini karena kabelnya busuk ya, ada intel HD yang kemarin ya. Ini saya harus nunggu ya, soalnya belum selesai processingnya. Ini juga layarnya masih teradjust dengan benar, kita setting resolusi dulu. Ini ada 2 game ini, kemarin saya tes gak jalan gara-gara ya meskipun onboardnya support direct ke 11 ya, mau levelnya ya levelnya juga 11 juga ya, tapi yang bikin turun itu ya gara-gara mobonya ya, itu dia masih direct ke 10. Mobo yang lain, brand-brand lain itu sudah pakai direct ke 11 ya, jadi udah bisa jalan. Ini mungkin mobo angkatan H61 awal ya, yang baru lahir itu, jadi dia masih direct 10 kan, ngikut gen 2 nya masih direct 10 juga untuk onboardnya. Dan untuk PGA ini direct 12 tapi levelnya masih 11 ya, ya namanya murah dan teman-temannya juga sama kecuali yang R7 ya. R7 juga sama sih harusnya. Ini resolusinya dia belum bisa disetting ya, dia abu-abu, ini nggak bisa disetting. Kita ke instalasi driver ya. Ini saya sudah download 64 bit ya. Dia juga Windows 11 support ya, sebenarnya sama aja sih. Driver Windows 10 itu 100% bisa jalan. Ke Windows 11 mungkin ada masalah dikit-dikit karena kernelnya persis ya sama, yaitu NT10, cuma bedanya TUI doang. Windows 11 Windows 10 itu sama ya sebenarnya, kalah di fitur ya sih Windows 10 itu, sama user interface yang beda. Jadi yang pakai Windows 10 yang mau upgrade tahan dulu ya, soalnya masih ya masalah itu kadang ada aja Windows 11 ya. Kalau masa nggak support sih, semua support ya. Ini ke C ya, kita lainnya. Dan ini kita harus install driver dulu ya, biasa ya, karena ini masih baru dipasang, baru belum pernah diinstal. Dan jangan, jika GPU kalian beli GPU bekas, jangan pernah stress test pakai format ya, karena itu ya bikin ancur VGA-nya. Kecuali kalau yang baru, yang second hand mending kalian tesnya pakai yang wars saja, tes pakai Cinebench atau 3D Mark atau yang apa itu lupa ya, yang engine apa saya juga lupa ya, belum pakai. Mungkin 3D Mark bisa ya, karena 3D Mark itu bayar sih dan besar filenya, downloadnya besok selesai. Besar sekali. Apakah fake ya? Ini enggak ya, Biostar itu real ya, tapi versi dia tuh level bawah ya, pasti jangan bandingin sama Asrock gak bikin deh, sama si ini Gigabyte, lalu Asus, lalu si Power Color ya, Power Color itu masih mid to high ya. Lalu Sapphire eksklusif ya, Sapphire Zotac low end ya, tapi mendingan daripada si Biostar, levelnya itu beda. Terus si MSI ya, jelas ya, ini MSI ini kelasnya ya Asus dan teman-temannya ya, circle-nya. Siapa lagi, banyak ya intinya ya. Tapi yang pasti ya, beli PGA itu jangan yang mereknya random, boxnya gambar Superman, gambar-gambar superhero itu skip dulu ya. Soalnya GPU yang real itu nggak ada gambar-gambar superhero, dia fokus ke GPU-nya, gambar GPU. Dan juga biasanya fontnya itu ya, resmi ya, bukan font-font bikinan mereka sendiri. Ini saya nunggu ya, sebenarnya bisa dicek apa enggak ini. Oh ya, kita device manager, karena kalian nunggu ya ini ya. Kita cek dulu ini mana, ini lama ini artis nih ya, ini harus cepat-cepat ke SSD nih, tapi laptop merang minta RAM juga nih. Tapi saya dapat murah kemarin ya, ini GPU Z. Oh ya, dia masih Microsoft Display Basic Adapter, dia benar ya, dia GK107. Saya cek di laptop juga sih, meskipun ya cuma 1 jam, bodo amat ya. Ya dia direct 12 direct plus levelnya, itu artinya bisa jalan ya. Kalau Zenless 10 saya belum coba ke direct 11 0.
harusnya sih ya insya Allah bisa ya. Kalau nggak bisa ya berarti ya udah nggak usah kita nabung lagi beli VGA yang sangat bagus ya, karena ini memang dikebut ya biar ada GPU nya biar nggak nangis ini onboard karena ini kalau mau driver doang atau GeForce Experience ya saya semuanya saya. Oh ya, ini saya pertama kali drive GPU Nvidia selama saya punya PC itu pertama kali ya, karena saya itu pakainya AMD mulu dari zaman Pentium 4 pakai hati Radeon, lalu SMP saya laptop pakai Intel HD ya, soalnya enggak pada waktu itu dapatnya itu ya, lalu zaman SMK pakai AMD lagi, balik ke AMD lalu ini sekarang pakai AMD lagi ya, laptop cuma VGA nya mati ini. Kita masih GT 740 ya, take power up. Soalnya untuk BioStar ini nggak ada di sini ya, kok pinginnya kayaknya kereset nih, mana text power up. Oh ini kita samakan ya dengan tech power GPU Z ya. Ini masih install driver ya, nanti setelah install dia bakal muncul resolusinya normal. Kita masih nunggu nih panggilan ya. Saya cek di sini sama chipsetnya GK 17, cuma memori size-nya sama tipenya memang beda karena memang ada varian yang versi low ya. Ini belum kebaca ya DDR3 karena versi low ya. Ada yang versi high-nya kayak DDR5 itu saya nemu 450.000 dan itu ya murah mahal relatif ya. Soalnya agak mepet dengan GT 1030 yang sangat powerful dan sangat hemat ya. Oh ini katanya ada 1x6 impor, tapi DDR5 belum tentu ada ya. Ini saya mesti cari yang GT7 juga 40 yang DDR5 ya DDR3. Oh iya, mungkin tanya kenapa nggak GT730 ampas. GT730 kurang recommended ya, banyak yang kurang suka ya, meskipun ya itu legendnya. Ini saya belum nemu yang DDR3. Oh ini ada nih, tapi tulisannya Gainward ya, tapi nggak apa-apa ya, ini sebagai referensi saja soalnya speknya juga nggak jauh beda. 1632 ROG ya, ini ROG-nya 16 TMU benar ya, sama ya. Subvendor belum ketahui, ini pixel belum ya, ini ya sih 128 bit ya. Kenapa beli yang ini 128 bit ya, jadi busnya lebih lebar. Kalau 64 bit meskipun GDDR5 itu kena bottleneck ya istilahnya, jadi kayak percuma kalau kenceng, kalau sempit ya. Kalau misalnya kalian kebut-kebutan pakai motor gede moge ya, percuma kalau kalian masuk jalan desa itu pasti lama ya, pasti bakal lama. Kecuali kalau kalian mau masuk rumah sakit ya silakan ya, percuma juga sih pakai Suprafit ya, kalau masuk jalan tol dia juga nggak kuat. Oke, kita cek lagi spesifikasi ya, lumayan bisa inspeksi dikit-dikit. Bandwidthnya belum kelihatan, buswidth dia belum kelihatan karena belum install drivernya. Yang pasti dia nggak pakai pin power. Dan sering atau perpakuan teman. Ini 2014 ya, April tahun dulu. 9 Mei ya, benar ya. Soalnya VGA-Fix itu di mana-mana ya, bikin emosi aja tuh. Kenapa ada VGA-Fix? Sebenarnya nggak fix sih, tapi dia itu GPU jadul ya, zaman-zaman Pajapahit, tapi BIOSnya diganti ya, kayak sekali. Bentar ya, saya tinggal dulu, saya mau masukin motor tadi belum masukin motor gara-gara kehalang. Padahal kurang. Dikandani ayu kok wis gak usah dilebokno niku ae ditutupi. Janu-janu. Nah, ini aja dia. Ini kita bahas-bahas lagi yang masih install nih. Hubungan BIOS version, oh jangan BIOS, bypass ID. Ini buat BIOS ya, misalnya mau install BIOS. Kita cek di clock-nya. Ini texture fill rate-nya sama ya, 31,78 di sini. Ya di buletin ya sama aja, nggak terlalu beda.
Lalu pixel ini beda, pixel real, pixel rate-nya di sini lebih gede, 16 gigapiksel ya. Bisa di yang ini versinya si Kenwood ini cuma 8 gigapiksel. Mantap. Oh, ini kudanya belum ada ya. Kenapa lama ini istilahnya? Kalau di skip ya nanti. Tapi ini overall masih bagus ya, belum ada keanehan ya, anomali random. Di sini juga belum kedetek ya. Sistem memory use. Oh, ini sistem PC ya. Ya, ini sudah black screen, berarti dia sudah mulai mengaplikasikan driver. Wih, smooth. Ini kenapa di kamar saya ini akhir-akhir ini semutnya makin brutal lah. Soalnya dulu-dulu nggak pernah ada semut. Ya gitu lah namanya semut yang malu nyari. Padahal ini nggak terlalu manis loh, biasa aja. Ya ini intinya upgrade lab PC-nya sudah mau maksimal ya. Ya belum maksimal sih, sudah mau menuju ke spek yang oke, seenggaknya nggak bikin emosi ya. Ini sudah kedetek ya 740, dia 2 GB dedicated-nya di sini sudah terdeteksi. Direct equation-nya belum works sebenarnya ya, dari 12 fitur level 11 ya, itu nggak masalah ya, karena ini GPU low end, jadi jangan banyak cincong ya. Mau dari 12 full fitur pun juga guna ya, bukan masalah game baru ya, masalah game baru pun ada yang masih direct 11 ya, gara-gara ya karena game mereka bukan game high end. PSU aman ya, karena ini PSU nya sebenarnya 200 wattan ya, oke ya, daripada kaleng sarden ya, ini lebih sip ya. Cuma juga 80 plus nggak full rate juga nggak guna. Ini saya banyak cincong ini juga ya random aja sih, yang pasti ada kaitannya dengan PC. Ini speknya udah selesai ya. Untuk spek fisiknya sih kita nggak akan mikirin karena tiap pabrikan nggak sama, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang nggak pakai fan, ada yang pakai fan, ada yang pakai power pin yang 730 itu KW. Simpel ya, namanya juga beli WGA ya. Ini masih Intel C2 Play, ini share oke. Kita close ya. Oke, harusnya kita suruh restart ya, biasanya minta restart. Kita cek dulu, harusnya minta restart, tapi ini nggak ada notif restart. Kalau misalkan dia belum ketik masih display adapter, itu restart saja ya. Untuk testing game ya saya nggak akan membandingkan dengan yang lama ya, karena saya nggak punya data ya, saya datanya cuma masih perkiraan saja, jadi bukan yang FPS yang sebenarnya, jadi ya cuma kira-kira berapa gitu dapatnya ya. Misal kayak Far Cry 3 ini saya dapat 20 di Intel HD. CS Source ini dia good ya, dia bisa jalan sempurna, resolusi full, dan ini tuh sudah kedetek ya. Ini software tidak terdeteksi karena ini vendor lawas ya. Bandwidth sudah terlihat ya, saya bisa cek bandwidthnya 2851. Ini ya satunya dibuletin ya biasa ya, DDR3 2 GB sudah benar, bandwidth sudah benar ya. Tekstur fillet, teksturnya turun guys, jadi 16 ya, tapi pixelnya lebih besar. Oke lah, ini drivernya juga masih disupport ya sampai saat ini. Dia nggak ada ray tracing ya, jangan nyari ya, ini GT series ya pernah kasih ray tracing. PCIe nya dia PCIe 2, tapi dia berjalan di 1x1. Ini mau punya Bang Kim. Graphic card di port supportnya, jadi dia entah kenapa ini dia cuma PCIe 1.1. Kita tes apa, render test. This is not straight test, alhamdulillah, bukan tes brutal lah. Ini tes ini
43 derajat itu masih dingin ya, masih hangat lah. Asalkan dia kalau loadnya brutal bulat harusnya nggak sampai, tapi ini oke ya. Kita UEFI yes, ini device ID nggak mau nyari BIOS ya. Tuh ada ini, ada akhirnya jalan di PCIe 2 ya. Di sini sayangnya di text power up, tapi dia itu supportnya gini. Dia PCIe 3. Ada kemungkinan mupunya nipu nih MSI bangke. Dia bilang PCIe 3 di websitenya, tapi kita coba dia PCIe 2. Cuma ya gara-gara itu tadi ya, mungkin H61-nya nggak bisa. Kalau mau ya kalian pakai chipset lain seperti B75 kalau nggak salah ya, sama 81. Ya di sini terdeteksi dengan benar ya. Ini base-nya ini enggak ada ya. Ada bus-busnya ini. Ya ini Arab grafik interface-nya memang PCIe 2 ya, memang dari ya ini intinya lu MSI jangan nipu ya. Chipsetnya nggak support, lu bilang support, itu sudah nipu ya. Ini tapi ya malah sini sudah terdeteksi ya, jadi sudah benar, nggak salah lagi ya. Oke, segitu saja ya, mungkin kita tidak akan format karena berbahaya itu. Ini PGA second jangan minta format. Ini DDO ini gara-gara internet mana. Oke, sekian dulu video kali ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Saya mau makan dulu ya, dalam. Oke, udah 30 menit loh ini.